Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hasanah selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita tetap bisa bersemangat dalam berbagi ide-ide yang bermanfaat pada hari ini. Perkenalkan, saya Dita Afifah Rapatimnya yang akan memaparkan sebuah pidato dengan tema kesehatan, membangun kesadaran generasi Z akan kesehatan reproduksi. Mungkin kita masih canggung ketika membahas tentang kesehatan reproduksi, karena di Indonesia sendiri, akses dan pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi masih tabu dalam masyarakat. Orang tua enggan membicarakan hal ini dengan anak-anak mereka, dan anak-anak pun masih merasa malu untuk bertanya. Padahal, memberikan pendidikan dan informasi yang benar terkait reproduksi penting untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, terutama untuk generasi Z yang rawan terhadap berbagai risiko kesehatan. Berbicara tentang kesehatan reproduksi sangat penting untuk kita fokus dalam membangun kesadaran yang lebih, terutama untuk generasi Z yang mayoritasnya adalah remaja. Pada masa inilah fondasi kehidupan reproduksi mereka dibangun. Masa remaja yang ditandai dengan kematangan seksual memerlukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Di Indonesia, masalah utama kesehatan reproduksi generasi Z adalah kurangnya informasi dan pergeseran perilaku seksual remaja yang dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang risiko hubungan seksual yang tidak sehat seperti seks pranikah yang dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2020, melaporkan bahwa penyakit seks menular seperti HIV meningkat setiap tahunnya dan terdapat 41.987 kasus dengan status remaja yang mengalaminya sebanyak 2,2% dan AIDS sebanyak 1,35%. Faktor lainnya mungkin masih dianggap sepele dan sering diabaikan untuk kesehatan reproduksi meliputi pola makan yang tidak sehat seperti sering mengkonsumsi junk food dan obesitas. Hal ini dapat meningkatkan risiko gangguan reproduksi seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS pada wanita dan disfungsi ereksi pada pria. Selain itu, pengguna gadget yang berlebihan yang umum di era modern terutama di kalangan generasi Z juga berdampak negatif. Paparan cahaya biru dan panas dari layar gadget dapat mengganggu ritme sirkadian dan produksi hormon yang dapat mengakibatkan gangguan siklus menstruasi pada wanita dan menurunkan kualitas sperma seperti gangguan fertilitas pada pria. Demi membangun kesadaran akan kesehatan reproduksi, mari kita mulai dengan selalu menjaga kebersihan alat reproduksi seperti selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil dan pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Hindari penggunaan pewangi seperti sabun mandi karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Lalu, diharuskan untuk mengganti celana dalam setiap hari. Selanjutnya, perhatikan apa saja makanan yang masuk dalam tubuh dan pastikan mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi yang tinggi, karena dapat membantu tubuh memproduksi sel reproduksi seperti sperma dan sel telur yang berkualitas. Hindari konsumsi lemak berlebih dan penuhi kebutuhan protein. Bagi wanita, sangat dianjurkan untuk sering mengkonsumsi multivitamin seperti asam folat karena dapat mendukung kesehatan sel telur. Kemudian, hindari perilaku seks beresiko seperti seks bebas ataupun seks pranikah, karena selain mengurangi resiko infeksi menular seksual, hal ini juga dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih tentang kesehatan reproduksi, kita sebagai generasi Z dapat membangun fondasi yang lebih untuk masa depan dan lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mengambil langkah yang tepat demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, baik melalui pendidikan, diskusi terbuka, maupun tindakan nyata dalam penjaga kesehatan tubuh dan hubungan interpersonal yang sehat. Mari kita bersama-sama menjadikan kesehatan reproduksi sebagai prioritas, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang mendatang. Dengan begitu, kita dapat meraih masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.